Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang cakupan atau tujuan dari studi linguistik historis komparatif. Kita menelaah dari berbagai literatur dan konsep apa itu hakikat dari linguistik historis komparatif, maka setidaknya ada tiga tujuan utama dari studi linguistik historis komparatif. Yang pertama adalah membandingkan dua bahasa terlebih dalam rangka untuk menentukan hubungan kekerabatan dan atau tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan. Jika ada dua bahasa yang kita bandingkan, maka yang kita identifikasi itu adalah bagaimana persentase kekerabatan dari dua bahasa yang kita bandingkan, lalu kategori hubungan kekerabatannya bagaimana. Kemudian hal lain yang bisa dijelaskan adalah bagaimana pola perubahan bunyi unsur-unsur kata kerabat yang terdapat dalam kedua bahasa yang dibandingkan. Jika yang dibandingkan itu adalah dari dua bahasa, bisa 3, 4 bahasa dan seterusnya, maka pengidentifikasian dapat dilakukan ke arah penentuan silsilah kekerabatan atau tingkat kekerabatan dari bahasa-bahasa yang dibandingkan. Untuk menjelaskan tingkat kekerabatan ini ada dua pendekatan yang biasa digunakan untuk menjelaskannya. Yang pertama itu ada pendekatan kuantitatif dan ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang dimaksud di sini adalah metode leksikostatistik. Metode ini biasanya untuk menentukan persentase kekerabatan dari 3 ke 4 bahasa dibandingkan. Makin tinggi kekerabatan bahasa atau antara dua bahasa atau lebih itu, maka hubungan kekerabatannya makin erat, dan sebaliknya. Untuk menentukan persentase kekerabatan ini, para ahli linguistik historis biasanya menggunakan 200 kosakata dasar, dan penggunaan metode leksikostatistik kita akan bahas dalam pertemuan atau video berikutnya. Lalu pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan kualitatif yang kita sebut dengan metode inovasi bersama, yaitu dengan melihat ciri-ciri bersama yang dimiliki dari 3 atau lebih bahasa yang dibandingkan. Bahasa-bahasa yang memiliki ciri-ciri bersama yang lebih dominan, maka dapat dikatakan bahasa-bahasa itu memiliki hubungan yang erat dibandingkan dengan bahasa lain. Oleh karena itu, penggunaan kedua pendekatan ini akan melahirkan, apabila bahasa yang kita bandingkan itu misalnya 3, kita akan menentukan apakah bahasa A itu lebih dekat dengan bahasa B dibandingkan dengan bahasa C, atau bahasa B lebih dekat dengan bahasa C dibandingkan dengan bahasa A. Tujuan yang kedua adalah merekonstruksi bahasa purba. Ada dua kata kunci dari tujuan yang kedua ini, yaitu kata rekonstruksi dan bahasa purba. Kata rekonstruksi di sini berarti upaya penyusunan kembali, sedangkan kata kunci yang kedua yaitu rekonstruksi bahasa purba didefinisikan sebagai bangunan teoritis metodologis tentang bentuk-bentuk purba yang didapatkan dari hasil perbandingan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. Jadi bentuk-bentuk purba itu adalah rakitan yang sifatnya teoritis hipotetis. Artinya ketika kita membandingkan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam bahasa yang kita ingin bandingkan itu, kita ahli itu menduga-duga dengan menggunakan prinsip-prinsip kerja dalam rekonstruksi bahasa purba dalam studi linguistik.
Itulah sebabnya mengapa disebut sebagai rakitan yang sifatnya teoritis hipotetis. Misalnya bagaimana bentuk purba yang telah menurunkan bentuk mata dalam bahasa Sasak dan dalam bahasa Sumbawa. Misalnya yang dalam bahasa Sasak kita ambil datanya, realisasinya berupa mata, sedangkan dalam bahasa Sumbawa mata. Bagaimana bentuk purbanya? Apakah mata atau mata? Kalau dengan berpijak pada prinsip-prinsip rekonstruksi bahasa purba dan bahasa purba yang lebih tua yang menyatakan makna mata yang direkonstruksi oleh Delfold dan Blas direkonstruksi dengan bentuk mata, sehingga dapat diduga bentuk purbanya itu adalah mata. Lebih lanjut tentang timbal rekonstruksi bahasa purba ini kita akan membahas dalam materi rekonstruksi bahasa purba. Kemudian yang ketiga itu adalah penentuan tanah asal dari bahasa-bahasa yang kita bandingkan, tentu dengan mempertimbangkan hasil pengelompokan bahasa dan silsilah kekerabatan dan rekonstruksi bahasa purba. Oleh karena itu, ketiga tujuan linguistik historis ini sifatnya hierarkial, artinya bahwa penentuan tanah asal dimungkinkan dilakukan jika rekonstruksi bahasa purba telah dilakukan, dan rekonstruksi bahasa purba baru bisa dilakukan jika kejelasan tentang kelompok dan silsilah kekerabatannya sudah diidentifikasi. Demikian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.